Kali ini, Fakta Unik Sejarah akan membahas mengenai konglomerat Taipan pemilik Gurita Bisnis Indonesia. Iya, dia adalah Lim Siu Liong, atau Lim Xiaoliang, dikenal juga dengan nama Sudono Salim, seorang konglomerat sangat berpengaruh di Indonesia. Dia merupakan pendiri perusahaan konglomerat Salim Group. Kepemilikan Salim Group meliputi Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarco, PT Mega, Bank Windu Kencana, PT Hanurata, PT Waringin Kencana dan lain-lain. Selain itu bersama Juhar Sutanto, Sudwikat Mono dan Ibrahim Risad, mendirikan sebuah perusahaan tepung terigu terbesar di Indonesia yaitu, PT Bogasari Flour Mills. Pada saat kerusuhan melanda Jakarta tahun 1998, rumahnya yang berada di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, menjadi korban pengerusakan dan penjarahan. Kekerasan terhadap etnis Cina dan jatuhnya rejim Soeharto pada tahun 1998 memiliki dampak besar terhadap bisnis Sudono Salim. Setelah peristiwa tersebut, ia mulai mengalihkan kepengurusan bisnisnya kepada anaknya Antoni Salim. Sudono lalu pindah dan tinggal di Singapura hingga tutup usia. Ia dikenal luas masyarakat, dekat dengan mantan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan subscribe channel Fakta Unik Sejarah, dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan info terbaru dari channel ini. Mari kita bahas kisahnya. Lim Siu Liong dikenal dengan nama Sudono Salim, lahir dari keluarga petani di Fuking, Fujian, Republik Tiongkok pada 19 Juli 1916. Konon, nama Sudono diberikan oleh Soeharto, sedangkan Salim adalah nama keluarga yang ia pilih. Sudono berasal dari kata Su yang artinya baik, dan Dono yang artinya dana atau modal. Salim berasal dari kata Sa yang artinya tiga, dan Lim diambil dari kata depan namanya. Jadi, arti Sudono Salim kurang lebih satu dari tiga Lim bersaudara yang punya banyak modal. Ia merantau dari Tiongkok ke Hindia Belanda pada tahun 1939 di usia 20 tahun, menaiki kapal Belanda. Ia menyusul kakaknya, Lim Siu Hye atau dikenal dengan nama Suhanda Salim, yang telah lebih dahulu merantau ke Hindia Belanda. Setibanya di Kudus, ia bekerja sebagai karyawan pabrik kerupuk. Beberapa tahun setelah bekerja di pabrik kerupuk, Sudono Salim sudah mengenali potensi bisnis dari wilayah yang ditinggalinya. Kudus, sejak lama dikenal sebagai pusat pabrik rokok kretek yang membutuhkan bahan baku tembakau dan cengkeh. Sudono Salim saat itu sukses menjadi supplier cengkeh dengan menyelundupkan dari Sumatera, Sulawesi Utara, dan Maluku. Tak heran kalau hingga saat ini Kudus menjadi kota yang mengandalkan rokok sebagai lini bisnis utamanya. Selain cengkeh, Sudono Salim juga terjun ke dunia tekstil. Ia mengimpor tekstil murah dari Shanghai. Selama menggeluti bisnis tekstil, ia pun dipertemukan dengan Lilani atau Lai Kim Nio, perempuan asal Lasem, Rembang, Jawa Tengah yang kelak menjadi istrinya. Lilani sempat mengenyam bangku sekolah di sekolah Belanda Tionghoa. Pernikahan Sudono dan Lilani dikaruniai 4 anak, yaitu Albert Salim, Andre Salim, Antoni Salim, dan Mira Salim. Bisnis Sudono Salim sempat terkendala saat Perang Dunia Kedua dan penjajahan Jepang ke Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sudono kembali menemukan jati dirinya sebagai pebisnis dengan menjadi pemasok logistik militer. Ia dikenalkan dengan Sulardi, perwira militer logistik dan Sudwikat Mono, seorang pengusaha. Pada tahun 1945, Lim menjadi penyedia logistik, senjata dan obat-obatan bagi tentara Indonesia menghadapi Belanda. Saat itu, Lim mengenal seorang perwira logistik bernama Sulardi, kakak dari pengusaha Sudwikat Mono. Sulardi jelas jadi orang penting dalam hidup Lim. Ia adalah orang yang memperkenalkan Lim pada orang yang nantinya menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Ya, Sulardi dan Sudwikat Mono adalah sepupu Soeharto. Selesai perang, Lim mulai hijrah bisnis ke Jakarta. Ia juga sering berkunjung ke Jawa Tengah, baik ke Kudus, tempatnya semula menjalankan bisnis, maupun ke Semarang, yang menjadi pusat Jawa Tengah. Semarang adalah pusat dari Komando Tentara dan Teritorial Jawa Tengah. Sejak 1956, Kolonel Soeharto, orang yang diperkenalkan oleh Sulardi kepada Lim, sudah menjadi panglima di Jawa Tengah. Sejak saat itu, Sudono Salim menjadi salah satu orang kepercayaan Soeharto. Termasuk saat Presiden Soeharto mencanangkan program Rapelita untuk pembenahan sektor ekonomi. Sudono langsung dipercaya oleh Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 35.000 ton.
Bisnis Sudono Salim makin berkembang ketika Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat dan kemudian menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Naiknya Soeharto sebagai presiden membuat keberuntungan bagi Sudono Salim sebagai pengusaha. Presiden Soeharto kala itu mulai melakukan pembangunan dan pembenahan sektor ekonomi Indonesia melalui program Rapelita. Kala itu Sudono Salim langsung dipercaya oleh Bulog dalam mengimpor beras sebanyak 35 ton. Seirama dengan masa pemerintahan dan pembangunan Orde Baru, bisnisnya pun berkembang demikian pesat. Pada tahun 1969, Sudono Salim bersama Sudikatmono, Djuhar Sutanto dan Ibrahim Rizjat, yang belakangan disebut sebagai Empat Serangkai, mendirikan CV Waringin Kencana. Sudono Salim sebagai chairman dan Sudikatmono sebagai CEO. Empat pengusaha ini kemudian mendirikan pabrik tepung terigu PT Bogasari dengan modal 100 juta dan pinjaman dari pemerintah sebesar 2,8 miliar pada tahun 1970. Bogasari, yang memonopoli suplai tepung terigu untuk Indonesia bagian barat. Ini meliputi sekitar 2/3 dari keseluruhan penduduk Indonesia. Untuk bagian timur, dikendalikan oleh PT Prima. Hampir di setiap perusahaan, Sudono Salim bekerja sama dengan Djuhar Sutanto alias Lin Wen Chiang yang juga seorang Tionghoa asal Fukian. Bogasari, sebuah perusahaan swasta yang paling unik di Indonesia. Barangkali hanya Bogasari yang diberikan pemerintah fasilitas punya pelabuhan sendiri. Semua kapal-kapal raksasa yang berhubungan dengan terigu, bisa langsung merapat ke pabrik. Ketika pertama berdiri, PT Bogasari berkantor di Jalan ASMK Jakarta, dengan kantor hanya seluas 100 meter. Kemudian tahun 1975, kelompok ini mendirikan pabrik semen PT Indosemen Tunggal Perkasa. Pabrik ini melejit bahkan nyaris memonopoli semen di Indonesia. Sehingga kelompok ini sempat digelari Tikon of Semen. Setelah itu, Empat Serangkai ditambah Ciputra mendirikan perusahaan real estate PT Metropolitan Development, yang membangun perumahan mewah Pondok Indah, dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Selain itu, Om Lim juga mendirikan kerajaan bisnis bidang otomotif di bawah bendera PT Indomobil. Bahkan, merambah ke bidang perbankan di mana ia membeli Bank Sentral Asia, BCA, yang kala itu dimiliki oleh Gunardi. Bersama dengan Mohtar Riyadi, Sudono Salim membangun Bank BCA ini. Di tahun 1970-an, Bank Sentral Asia ini telah bertumbuh menjadi bank swasta kedua terbesar di Indonesia dengan total aset sebesar 99 juta AS dolar. Belakangan, Mohtar Riyadi membangun Lipo Bank. Selama berbisnis, Sudono Salim dan pengusaha lain yang dekat Soeharto menjadi penyokong dana bagi penguasa, seperti Soeharto dan Partai Golkar. Soeharto mendapatkan uang dari pengusaha macam Sudono Salim. Lewat Sudono Salim pula, uang dari pengusaha-pengusaha Tionghoa lain, disalurkan kepada Soeharto demi kemenangan Partai Golongan Karya. Dan berkat Golkar, Soeharto pun bisa berkuasa 3 dekade di Indonesia. Tahun 1972, Sudono Salim kemudian mendirikan Salim Group, sebuah induk perusahaan dari semua perusahaan yang ia miliki. Salim Group memiliki banyak anak perusahaan seperti Indofood yang menguasai produksi mie di Indonesia. Perusahaan milik Sudono Salim, bergerak di hampir semua sektor usaha. Maka tak mengherankan bila Sudono Salim, pernah dinobatkan menjadi orang terkaya di Indonesia dan Asia. Serta, masuk daftar 100 orang terkaya dunia. Ia juga menjadi salah satu konglomerat paling terkenal di Indonesia, karena hubungannya dengan pemerintahan Soeharto. Begitu perkasanya Sudono Salim, di bidang perekonomian Indonesia kala itu, menjadi alasan bagi majalah Insight, Asia's Business Monthly terbitan Hong Kong, menampilkan lukisan karikatur Sudono Salim berpakaian gaya Napoleon Bonaparte. Dadanya penuh ditempeli lencana-lencana gurita perusahaannya. Mundurnya Presiden Soeharto, dan akibat terjadi krisis moneter tahun 1998, berdampak hebat pada bisnis Sudono Salim. Banyak perusahaannya yang mengalami masalah keuangan hingga memiliki utang banyak. Ia bahkan terpaksa pindah ke Singapura, saat rumahnya di Jalan Sahari Jakarta dijarah oleh massa, tahun 1998, akibat sentimen anti-Tionghoa. Setelah peristiwa tersebut, ia mulai mengalihkan kepengurusan bisnisnya kepada anaknya Anthony Salim dan menantunya Franciscus Welirang. Untuk menyelamatkan Salim Group, anaknya kemudian menjual beberapa perusahaannya seperti Bank BCA kepada keluarga Hartono untuk membayar utang perusahaan.
Setelah menyerahkan usahanya ke anaknya, Sudono Salim menetap di Singapura. Ia tinggal di sana hingga tutup usia pada tanggal 10 Juni 2012. Demikian, ulasan fakta unik sejarah konglomerat Sudono Salim. Semoga dapat menambah literasi sejarah bisnis Anda.